wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Nabiyina Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Yang kami hormati Rektor Wali Songo dan Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, para Kakadwil Kemenag, para Sekda, para rektor dan para ketua organisasi masyarakat atau yang mewakili, para wakil rektor dan seluruh pimpinan UIN. Yang pertama tentu marilah kita sama-sama membacakan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan kesehatan, kesejahteraan sehingga kita bisa menjalankan fungsi masing-masing sesuai dengan jabatan masing-masing. Alhamdulillah. Amma ba'du. Yang saya banggakan para pimpinan daerah, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Pak Syarif Abdillah, para narasumber yang saya muliakan, terima kasih, adik-adik mahasiswa, seluruh rakyat Indonesia mendapatkan kesejahteraan dan kemakmurannya. Dan program penanggulangan kemiskinan sejak pemerintahan Pak Prabowo ini telah mengalami berbagai pergeseran dari sekedar yang bersifat bantuan sosial karitatif. Kita akan dorong dan bergerak terus bergeser menuju pemberdayaan masyarakat atau pemberdayaan sosial. Di bawah kepemimpinan Presiden Pak Prabowo ini kita ingin mengatasi kemiskinan, bukan terus menjaga jumlah kemiskinan yang menunggu bantuan langsung dari pemerintah, tetapi bantuan pemerintah yang berkisar setiap tahunnya 500 triliun rupiah itu menjadi perubahan terhadap kondisi masyarakat miskin kita. Bapak Ibu sekalian, Jawa Tengah khususnya, kemiskinan kita, Jawa Timur ini berkontribusi 16,39%. Jawa Tengah yang ketiga kontribusinya 14,12%. Itu 50% masalah kemiskinan tanah air bisa selesai. Dan itu di depan mata kita. Di depan mata kita terdapat kemiskinan yang nyata. Nah, saya ingin baca saja meskipun tidak ditayangkan. Ini di Jawa Tengah saja, kemiskinan di Kabupaten Brebes itu tertinggi, 317.842. Siapa yang orang Brebes angkat tangan? Jangan ngaku kaya orang Brebes ya. Pemalang ini tempatnya Profesor Haris ini. Itu juara 2, 251.965. Sehingga dalam menanggulangi kemiskinan ini, setiap periode kepemimpinan pemerintahan mengatasinya dengan satu pola, yaitu bansos. Malah bansosnya kadang-kadang tidak tepat sasaran. Tim sukses kepala desa dapat bansos. Tetangganya atau saudaranya aparat desa mendapatkan bansos. Jangan-jangan yang di sini juga dapat bansos. Nah, oke, bansos tetap kita berikan kepada yang berhak. Tetapi data bansos kita rapikan. Alhamdulillah dalam waktu 4 bulan saya dan kementerian-kementerian di dalam koordinasi saya bisa mengatasi seluruh data-data yang simpang siur itu dalam satu data yang kita sebut DTSEN,
data sosial ekonomi nasional, dan insya Allah sejak saya jadi Menko tidak ada lagi yang tidak tepat sasaran menerima bantuan sosial. Tapi bertahap, yang kemarin masih kita tolerir dikit-dikit lah, supaya nggak ngamuk. Tapi nanti ke depan ini, yang tidak terima karena datanya salah, tolong diterima. Saya nggak terima bansos lagi ini, ya kamu sudah lumayan kaya masih minta bansos. Nah ini akan kita lakukan terus pembenahan-pembenahan dalam konteks supaya anggaran yang tepat sasaran itu bergeser kepada program-program yang bersifat pemberdayaan. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang saya tropi, harus terkoordinasi dengan amat sangat serius dan sungguh-sungguh. Badan-badan amal zakat, rantai kemiskinan itu adalah dengan pendidikan. Pendidikan menjadi kunci memutus mata rantai kemiskinan. Kalau tidak ada pendidikan maka sulit. Bahkan kemiskinan itu turun, tapi menjadi turun-temurun. Kemiskinannya turun, tapi turun-temurun. Kemarin saya ke Singapura, ketemu saudara-saudara kita yang bekerja di domestic workers, pembantu rumah tangga di Singapura. Jumlahnya nggak tanggung-tanggung. 200.000 warga kita menjadi pembantu rumah tangga di Singapura. Jawa Tengah termasuk kontribusinya besar. Tapi jangan salah, penghasilannya besar, 8 juta setiap bulan bersih. Dan jangan salah, 8 juta itu dikasih hari libur 1 kali 1 minggu. Sehingga anak-anaknya bisa dapat sekolah. Itu memutus mata rantai kemiskinan. Makanya kita sedang melakukan checking, seluruh teman-teman kita yang bekerja itu harus kita pastikan, ini juga perlu bantuan semua pihak. Kita pastikan 200, yang ini baru Singapura, belum Thailand, Hong Kong, mana Saudi, Malaysia, kira-kira 2 jutaan. Itu anak-anak mereka harus betul-betul bersekolah. Dan salah satu tempat sekolah yang paling efektif dan menjadi pilihan adalah pesantren. Jadi ketika Pak Prabowo punya ide besar memutus mata rantai kemiskinan dengan mendirikan sekolah rakyat, sudah pernah dengar kan? Sekolah rakyat ini salah satu cara cepat, instan, terobosan, agar kaum yang sedang tidak beruntung ini, anaknya yang nggak mau sekolah, kita paksa sekolah di sekolah rakyat. Di sekolah rakyat itu kita kasih kapasitas, kemampuan, kualitas pendidikan untuk mengatasi mata rantai kemiskinan itu dengan cara meningkatkan kebutuhan kapasitas sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang siap terus sampai di level tertinggi universitas kita siapkan. Yang cukup dengan skill level tertentu kita siapkan. Ini semua dalam konteks memutus mata rantai kemiskinan. Tapi belum bisa besar. Tahun ini hanya ada 100 sekolahan dibanding jumlah kebutuhan yang ada. Nah, saya sampaikan kepada Pak Presiden bahwa sebetulnya pesantren-pesantren kita selama ini juga menjadi tempat teman-teman kita yang masih dalam kondisi miskin untuk bersekolah. Kita menyaksikan banyak santri-santri memilih di pesantren itu kan karena bapaknya kebetulan pas-pasan, betul nggak? Jadi kan karena itu. Nah, kita satukan langkah lagi bahwa anak-anak saudara-saudara kita yang masih miskin yang bersekolah di pesantren itu adalah anak-anak yang nanti begitu lulus pesantren betul-betul menjadi bagian dari memutus mata rantai kemiskinan. Saya tidak bicara soal desa. Desa, ini Pak Haris nanti yang akan bicara lebih khusus di berbagai forum. Desa itu memang menjadi sumber kemiskinan utama. Tapi di desa itu banyak aktor-aktor yang harus dilibatkan. Nah, pesantren adalah salah satu aktor penting
di dalam yang selama ini juga terlibat di dalam mengatasi kemiskinan. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kemiskinan versi World Bank dengan versi BPS. Nah, World Bank menaikkan standar, tapi buat kita nggak penting perbedaan itu. Yang lebih penting adalah standar itu terpenuhnya dalam proses upaya memutus mata rantai kemiskinan sekaligus mengakhiri dan menuntaskan warga kita yang paling berhak mendapatkan bantuan pemerintah. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam konteks sinergi dan kolaborasi inilah saya mengajak UIN Wali Songo, seluruh perguruan tinggi di seluruh Indonesia dengan ilmu, dengan metode, dengan pengalaman akademis, mari kita bersinergi, berkolaborasi, bekerja secara metodologis, secara modern. Kadang-kadang kita sudah modern tapi cara kerja kita belum modern. Kampus mestinya menjadi salah satu subjek penting dalam rangka bekerja secara tepat, secara ilmiah, secara bertanggung jawab dalam skenario maupun metodologi mengatasi kemiskinan. Sehingga kita tidak berjalan sendiri-sendiri. Kadang-kadang semua aparat pemerintah dalam mengatasi kemiskinan juga tanpa ilmu. Tanpa ilmu, feeling saja. Kalau negara ini terus diurus dengan feeling, nggak akan selesai-selesai masalahnya. Kita harus dengan metodologi yang tepat, dengan cara kerja yang terukur, dan tentu saja dengan satu tahapan-tahapan yang benar-benar terencana dengan maksimal. Salah satu upaya menanggulangi kemiskinan itu adalah dengan cara menyiapkan lapangan kerja, tentu saja. Yang kedua, menyiapkan kualitas sumber daya manusia yang baik. Nah, dalam konteks ini, Bapak Ibu sekalian, desa dan pesantren kita harus jadikan salah satu fokus atau tempat beserta seluruh sistem penanggulangannya yang tepat. Melalui data yang tepat, melalui cara kerja yang sistematis. Nah, saya berharap diskusi kita hari ini merumuskan berbagai pikiran-pikiran yang lebih detail. Nanti akan kita follow up dengan pertemuan para ulama, para kiai yang memiliki pesantren, sehingga para pemilik pesantren yang menerima, dan bukan hanya pesantren, semua sekolah-sekolah yang berasrama misalnya, yang menerima resources sumber anak didik yang dari kaum miskin, ini sudah memiliki skenario yang tepat. Karena apa? Masuk ke pendidikan, masuk ke pesantren dengan satu sistem yang baik untuk memutus mata rantai kemiskinan. Sehingga ya kalau orang tuanya miskin betul, gitu, anak yang dititipkan di pendidikan kita juga kita skenariokan, kita berikan pemahaman dan prospek cita-citanya yang tepat. Jangan sampai melanggengkan apa yang disebut kemiskinan itu terjadi. Pesantren dan seluruh lembaga-lembaga pendidikan kita harapkan juga akan terus menjadi aktor utama selain pemerintah, baik pemerintah daerah dan pemerintah pusat, di dalam bersama-sama mewujudkan pesantren. Bapak Ibu sekalian, ya UIN Wali Songo ini punya sejarah baik dan bermanfaat, dan tentu kemajuan hari ini yang semakin meningkatkan kualitas SDM bagi tantangan Indonesia maju. Saya minta pesan dan kesannya. Bertahan dulu. Ya, jadi teman-teman, hari ini kita bersinergi dengan kolaborasi antara kampus, pemerintah, dan pesantren
untuk bersama-sama menanggulangi kemiskinan. Dua hal yang menjadi target, pertama penanggulangan, yang kedua memutus mata rantai melalui pendidikan. Perencanaannya menjadi bagian integral dari perencanaan kurikulum pesantren dan kurikulum pendidikan pada umumnya, sehingga resources atau sumber para siswa atau santri itu menjadi pertimbangan agar pilihan-pilihan dari program studi ataupun kurikulum pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya tepat menjadi bagian dari pengatasan kemiskinan di Indonesia. Pak, di Jawa Tengah kan penurunan 0,30% ya Pak ya. Ini permasalahannya apa yang jadi tantangan ke depan untuk memutus mata rantai kemiskinan tadi itu gimana? Ya, Jawa Tengah yang pertama kemiskinan ekstrim. Ini dua yang kita lakukan dengan memberikan bantuan khusus supaya kemiskinan ekstrim segera kita atasi. Yang kedua memberi solusi tenaga kerja, memberi lapangan kerja baru khusus dari masyarakat kita yang miskin ekstrim. Yang kedua, kita juga bersinergi terus untuk bagaimana agar kemiskinan di Jawa Tengah ini turun drastis dengan cara meningkatkan industri agar lapangan kerja terbuka, kemudian baik itu agroindustri pertanian maupun industri lainnya. Yang ketiga tentu kita tidak bisa lepas dari seluruh aktor ataupun subjek baik pemerintah, non pemerintah, filantropi, semua harus dalam satu koordinasi dan kerja yang sinergi. Kegiatan pesantren tadi bentuknya akan seperti apa nanti? Yang paling sederhana, santri-santri yang memang miskin, yang selama ini memang terbanyak ya, itu direncanakan dalam suasana kurikulum yang tertentu. Jadi tentu harus berpikir skillnya, harus berpikir pasca dari pesantrennya, sehingga santri-santri dari warga miskin menjadi terputus mata rantai kemiskinan dari orang tuanya. Kira-kira ada berapa pesantren Pak untuk Jawa Tengah sendiri? Pesantren selama ini semuanya rata-rata terlibat menangani kemiskinan karena rata-rata ada pesantren yang gratis, beasiswa semuanya. Nah, sebetulnya sudah terlibat banyak, tetapi perlu kita sistematisir menjadi bagian integral dari pemberdayaan. Pas selain bersama Pemalang, wilayah mana saja di Jawa Tengah yang jadi sorotan pemerintah pusat, Pak? Ada 5 kabupaten yang sangat tinggi, di atas 200.000 warga miskinnya. Ini harus terus kita atasi. Mana aja itu Pak, tadi 5 itu? Brebes, Pemalang, Cilacap, Banyumas, Kebumen. Oke. Kalau dari akademisi sendiri bagaimana Pak komitmennya untuk membantu pemerintah dalam mengentaskan ini? Saya rasa ini tonggak penting untuk kolaborasi melalui distribusi izin lebar dari Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, dan tentu kita punya SDM yang unggul yang bisa diberdayakan untuk membantu program dari Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat. Ini tentu awal yang baik menurut saya, kehadiran negara ada di tengah-tengah masyarakat, dan itu wajib kita support oleh berbagai pihak. Jadi saya akan Pak Menteri, filantropi juga diberdayakan, kemudian UMKM, kemudian non pemerintah lainnya yang bisa potensial untuk berkontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan. Saya rasa menjadi hal yang penting untuk dicatat Kemenko. Oke. Makasih Cak Imin. Yuk, kasih ya.